Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ya bunda semua pagi hari ini? Insya Allah semua tetap dalam kondisi sehat ya, dan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman di rumah masing-masing. Berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Kita akan sharing sedikit tentang bagaimana cara kita mendampingi buah hati, terutama dalam menyambut bulan Ramadan. Ramadan, bulan suci yang sebentar lagi kita menghitung, kalau tidak salah sekitar 2-3 hari lagi kita akan memasukinya. Insya Allah sudah tersaji di depan kita, menjadi salah satu hidangan yang teristimewa yang Allah berikan, terlebih di dalam kondisi pandemi seperti ini. Salah satu kesempatan bagi kita semua mencas diri kita lagi, apalagi untuk menghadapi tantangan yang tidak biasa. Nah, tentunya 1 bulan berlalu kita semua beraktivitas dari rumah ini, terutama juga anak-anak yang tidak bisa pergi bersekolah secara langsung. Makin terasa gitu ya, ada perubahan-perubahan yang kita alami di rumah. Mudah-mudahan ayah bunda sudah mulai bisa menemukan polanya dalam beraktivitas, menemukan selah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dengan tetap nyaman, tapi membuat suasana di rumah tetap positif. Anak-anak mungkin juga tidak mungkin banyak di antara mereka yang mengeluh gitu ya, sudah mulai bosan, jenuh dengan hanya boleh beraktivitas dari rumah saja, tidak bisa berkumpul bersama teman-teman di sekolah gitu ya. Nah, apalagi di dalam bulan Ramadan ini kita ingin mengenalkan juga ibadah kepada mereka. Nah, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih baik gitu ya mendampingi mereka? Ada beberapa hal. Oke. Ayah bunda, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika ingin kita mendampingi buah hati, khususnya di bunga matahari, berarti dalam usia dini, untuk mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin. Yang pertama, mengenali karakteristik anak-anak kita. Tentunya anak-anak di usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang pada usia SD ataupun usia di atasnya. Semakin kita kenal, kita paham ciri-cirinya, ya, kita bisa menyesuaikan metode pendekatannya, termasuk menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian mengenali minat anak. Tentunya minat setiap anak berbeda-beda. Ada mungkin anak-anak kita yang berminat di alam ya, maksudnya berkaitan dengan binatang, atau mungkin berkaitan dengan alat transportasi gitu ya. Nah, semakin spesifik minat yang kita kenali pada anak, maka akan juga membantu kita menyesuaikan media yang lebih cocok untuk mereka. Dan yang terakhir, mengenali sumber daya yang ada di lingkungan rumah. Sumber daya ini baik meliputi SDM ya, orang-orang yang akan nanti melakukan program ini, termasuk kita ayah bundanya, kalaupun ada kakak-kakaknya atau adiknya gitu ya, atau ada orang lain mungkin di rumah, mbak dan seterusnya. Sumber daya dalam bentuk prasarana, jadi seperti mungkin apa yang ada di rumah kita saat ini dengan keterbatasan yang ada, mungkin kita juga tidak bisa leluasa menjangkau bahan-bahan yang ada di luar gitu ya. Nah, manfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah, bisa dari barang-barang bekas maupun dari sumber daya ketersediaan waktu kita untuk mendampingi. Nah, ketika kita bicara karakteristik anak usia dini, sebenarnya mungkin dalam beberapa kesempatan ayah bunda sudah pernah mendapatkan sharing ini ya, khususnya di bunga matahari, tapi menjadi reminder bagi kita semua pagi hari ini, mungkin ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama, bahwa anak usia dini tetap memerlukan ruang untuk bereksplorasi gerak mereka. Tentunya dengan kondisi seperti ini, keterbatasan untuk beraktivitas di lahan yang luas gitu ya, dengan bergerak dengan lahan yang luas menjadi tantangan tersendiri. Untuk orang tua atau ayah bunda yang memiliki pekarangan di rumahnya, mungkin ini tidak menjadi sebuah kendala besar. Tapi bagi orang tua yang tidak memiliki fasilitas tersebut, tentu perlu disiasati gimana caranya kebutuhan ini tetap bisa terpenuhi secara minimal kepada anak-anak kita yang berada di usia dini. Karena eksplorasi gerak ini erat kaitannya dengan bagaimana nanti anak-anak merasa nyaman dengan dirinya.
Ya, nanti kita akan berikan satu sesi tersendiri beberapa contoh kegiatan yang bisa dilakukan di rumah untuk mengeksplorasi gerak ini. Nah, yang kedua, perhatikan juga rentang konsentrasi. Tentunya anak-anak di usia dini rentang konsentrasinya masih sangat singkat. Hal ini perlu kita perhatikan pada saat kita ingin menyusun program untuk mereka. Oke, yang ketiga adalah bermain imajiner. Bermain imajiner sebenarnya adalah salah satu juga ciri khas anak-anak di usia dini. Mereka lebih banyak menggunakan fantasi mereka ya pada saat bermain. Maka manfaatkanlah mainan-mainan kesukaan mereka, boneka, mobil-mobilan, pesawat dan sebagainya atau robot-robotan untuk mengeksplor permainan ini. Bahkan kita dapat juga merangsang imajinasi anak-anak dengan menggunakan media-media yang tidak berbentuk mainan, misalnya pensil tapi difungsikan sebagai orang-orangan dan seterusnya. Semakin tereksplorasi bermain di sini, maka ini juga membantu daya kreativitas anak semakin baik. Kemudian yang keempat adalah pola berpikir konkret. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang bersifat abstrak, perlu diperhatikan proses berpikir yang sedang terbentuk di usia ini. Bulan Ramadan tentunya syarat dengan nilai-nilai ya. Salah satunya adalah nilai keimanan. Ketika kita ingin menyampaikan bahwa banyak berbuat baik dalam bulan Ramadan, Allah akan makin sayang, Allah akan menyediakan surga bagimu dan seterusnya, maka orang tua bisa menyisipkan penjelasan-penjelasan yang lebih mudah difahami. Misalnya, ketika ingin menjelaskan tentang surga seperti apa gitu ya. Nah, kalau di ayatnya di Al-Quran dikatakan ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Nah, ketika anak-anak ingin berfantasi sungai-sungai itu adalah susu kesukaannya gitu ya, tidak apa-apa gitu. Yang penting nilai yang ingin kita tanamkan, kesukaan mereka untuk berbuat baik dapat termotivasi dengan baik dengan penjelasan yang dekat dengan dunia mereka. Kemudian yang terakhir, egosentrismenya masih tinggi. Artinya anak-anak di usia ini memang masih cenderung memandang sesuatu dari sudut pandangnya. Jadi kalau misalnya masih sulit untuk diarahkan untuk Kak, ayo Kak berbagi sama adik gitu ya, dan dia masih mau mempertahankan mainannya sendiri, nah perlu bertahap gitu ya untuk bisa mengkondisikan, karena memang di sisi lain ini menjadi satu hal kewajaran. Atau mengenalkan mengenai jadwal aktivitas kepada mereka. Maka pada saat kita mengenalkan jadwal juga berikan keluangan ya, dimana mereka mungkin di sisi lain tidak selalu bisa strict mengikuti jadwal tersebut. Nah, akhirnya kita masuk bagaimana caranya kita membuat program yang seru ya Ramadan kali ini bersama anak-anak kita tercinta di rumah. Ada beberapa ide yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Sebenarnya ide-ide ini bisa ayah bunda eksplor dari berbagai media. Sekarang ini tersedia banyak, misalnya di YouTube dan seterusnya, yang bisa menjadi inspirasi tutorial ya bagi kita bagaimana kita bisa menjalani aktivitas yang fun bersama anak-anak di bulan Ramadan ini. Nah, beberapa highlight yang ingin saya berikan, misalnya pertama, membuat karya bersama anak. Karya bisa digunakan sebagai bukan cuma sebagai sarana untuk anak curahkan imajinasinya, mengeksplorasi kreativitasnya, tapi bisa kita manfaatkan juga sebagai sarana hiasan. Jadi misalnya bagaimana kita menghias rumah ya, menyemarakan rumah menyambut bulan Ramadan, dan anak-anak dilibatkan untuk membuat karyanya. Buat kata-kata penyemangat seperti I love Ramadan dan seterusnya, Ramadan seru gitu ya. Atau bahkan orang tua bisa diajak, anak-anak bisa diajak untuk membuat bahasa-bahasa tanda, jadi berkaitan dengan tema pandemi ini. Misalnya bagaimana ketika kita mengkampanyekan mencuci tangan sebelum menyentuh wajah gitu. Allah mencintai kebersihan, dan kebersihan itu sebagian dari iman, dan kita membuat poster-poster yang menarik, lucu, dan melibatkan anak-anak untuk membuatnya. Pasti akan seru. Jadi silakan ayah bunda eksplor, dan ini bisa menggunakan banyak bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita gitu ya. Saya dari dulu terbiasa anak-anak itu menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, tidak harus membeli baru, tapi yang penting suasana kebersamaannya dan mereka enjoy dengan kegiatannya. Oke, yang kedua, kegiatan bercerita.
Ya, seperti tadi kita sampaikan bahwa salah satu ciri anak-anak di usia ini adalah mereka imajinasinya tinggi. Maka salah satu kegiatan yang pas untuk mereka lalui adalah dengan bercerita. Terlebih Ramadan yang kaya atau syarat dengan nilai, bisa kita masukkan nilai-nilai ini melalui bercerita. Ayah bunda bisa menggunakan berbagai media yang ada di rumah, baik itu mainan, buku cerita, ya, atau bahkan tanpa media khusus sekalipun, ya. Intinya bagaimana kita tetap nyaman bercerita dan anak bisa masuk ke dalam cerita yang kita lakukan bersama mereka. Dulu ketika anak-anak masih kecil-kecil, saya terbiasa untuk memberikan penawaran ke mereka bagaimana mereka mau bercerita di akhir malam sebelum tidur. Mau cerita dengan buku kah, atau mau ngarang bebas kah, gitu ya. Atau kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan sering saya mengganti tokoh utama dalam cerita itu dengan nama-nama mereka sesuai dengan nilai yang ingin saya tanamkan pada mereka. Oke, yang ketiga, ayah bunda bisa mengajak anak-anak, karena juga salah satu intinya terlibat dalam aktivitas ibadah. Tentunya hal ini perlu dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Misalnya ketika ada anak-anak yang memang tahun sebelumnya sudah terbiasa berpuasa setengah hari, maka tahun ini bisa kita challenge, maka mau tambah, dicoba tambah 1 jam dan seterusnya. Atau ada anak-anak yang bahkan belum memulai sama sekali, tapi tetap bisa kita kenalkan aktivitas ibadah ini, karena poin pentingnya adalah memperkenalkan. Suasana Ramadan bisa tetap kita bangun menjadi salah satu ciri bagi anak-anak ketika mereka jadi tahu, oh ini bulan yang berbeda ya dengan bulan-bulan sebelumnya. Dulu ketika mereka masih kecil, anak-anak biasa saya upayakan setiap kali sahur itu saya bawa ke ruang makan. Terlepas mereka terbangun dan ikut makan sahur bersama kita ataupun tidak gitu ya. Ketika mereka masih usia lebih kecil di bawah 2 tahun, tentunya mereka masih tidur gitu. Tetapi ketika digendong ke bawah dan ikut makan, sesekali mereka membuka mata dan tahu bahwa ayah bundanya sedang makan gitu, itu menjadi kesempatan untuk kita membangun familiaritas ya, pembiasaan tadi. Nah, anak-anak bisa dikenalkan juga bertahap, misalnya sahur itu tidak harus dengan jam yang sama dengan kita kalau memang mereka belum mampu. Jadi misalnya jam biasanya mereka sarapan, tapi kita maknai itu namanya makan sahur. Atau misalnya anak-anak bisa kita ajak, oh berarti kakak puasanya sejam aja dulu ya, nanti kita coba sekuatnya dan seterusnya. Silakan, yang tahu adalah ayah bunda sendiri, dan ini disesuaikan tadi balik lagi kepada kemampuan anak-anak, kesiapan di rumah, tapi intinya dikenalkan ya, supaya mereka merasa memang ada yang berbeda di bulan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mengenalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang tentu ini menjadi nilai lebih selama bulan Ramadan. Misalnya menjadi gemar bersedekah, gemar menolong ya, maupun memperbanyak tersenyum gitu, berkata baik kepada orang lain. Nah, kalau kita berbuat baik di bulan lain selain Ramadan, Allah memberikan pahala ya, 1 ganjaran baik. Nah, sekarang kalau di bulan Ramadan bisa dilipat gandakan 7 kali lebih, atau bahkan lebih dari yang Allah kehendaki, dan itu bisa jadikan motivasi bagi anak-anak kita untuk memperbanyak aktivitas ini. Nah, selama pandemi ini mungkin bisa kita ajak, Kak, hari ini kita mau berbuat baik apa ya? Nah, ini silakan disesuaikan dengan kondisi di rumah. Misalnya kalau kondisi rumahnya memungkinkan, nanti sore bunda bantuin bunda ya, kita melebihkan takjil kita, makanan berbuka kita, dan nanti ketika ada misalnya ada kurir paket yang akan datang, kita berikan untuk mereka ya, sebagai sarana tadi membiasakan bersedekah atau yang lainnya. Nah, yang terakhir, tetap upayakan ada kesempatan anak untuk eksplorasi gerak tadi ya. Dan memang ketika Ramadan kita tetap perlu membatasi aktivitas fisik supaya mereka tidak mudah lelah, karena di sisi lain kita yang mengenalkan mereka untuk berpuasa. Tetapi kesempatan anak untuk menggerakkan dirinya atau olah fisik tadi tetap perlu kita berikan sarana, baik itu dari sisi waktu juga gitu ya. Dan nanti penyiasatannya bisa kita lakukan ketika sore hari, misalnya sebelum berbuka puasa. Pada sisi tersendiri nanti saya akan berikan contoh beberapa aktivitasnya
dan kenapa aktivitas tersebut penting untuk tetap kita lakukan pada anak-anak usia dini. Misalnya aktivitas-aktivitas yang tidak menguras fisik terlalu besar, misalnya lempar tangkap bola, atau memasukkan bola ke keranjang, atau mungkin berjalan mundur, berjalan jinjit, dan seterusnya. Ya, oke, mungkin itu beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa kita coba lakukan bersama buah hati kita selama bulan Ramadan. Ramadan ini pasti akan terasa sangat istimewa, terlepas dari ujian yang sedang meliputi kita semua. Namun di sisi lain, sama-sama kita jadikan kesempatan ini untuk mengistimewakan Ramadan ini bersama keluarga tercinta. Jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bersama keluarga. Ubah keterbatasan menjadi kelebihan. Terima kasih atas perhatiannya ya Bunda. Tetap sehat semuanya. Salam sayang untuk buah hati semua di rumah. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.